Hartono, kamu sangat tampan sekali. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Hari ini tolong puaskan aku ya. Aku ingin kamu hari ini menjadi milikku. Aku tak rela jika kamu menjadi milik orang lain. Matahari mulai tenggelam di balik dinding tinggi mansion mewah milik Endang. Di halaman belakang yang luas, Hartono baru saja meletakkan gunting rumputnya. Keringat membasahi kaos oblong putih yang melekat ketat di tubuhnya, menonjolkan otot-otot lengan dan punggung yang terbentuk secara alami karena kerja keras. Rambutnya yang sedikit berantakan dan rahangnya yang tegas memberikan kesan maskulin yang sulit diabaikan oleh siapapun yang memandangnya. Hartono bukanlah sekadar tukang kebun. Ia adalah pria yang terpaksa berhenti kuliah teknik karena kendala biaya. Namun harga diri dan etos kerjanya tetap setinggi langit. "Mas Hartono?" Sebuah suara lembut namun berwibawa memanggil dari arah beranda. Hartono menoleh. Di sana berdiri Endang, CEO dari perusahaan logistik terbesar di negeri ini. Ia mengenakan terusan sutra tipis berwarna merah marun. Meskipun usianya sudah memasuki kepala 3, kecantikannya justru semakin matang. Status jandanya selama 2 tahun terakhir membuatnya terlihat seperti mawar yang anggun, namun kesepian. "Ya, Bu Endang, ada yang bisa saya bantu sebelum saya pulang?" tanya Hartono sambil menyeka keringat di dahinya. "Tolong buatkan saya kopi, bawa ke ruang tengah, saya sedang ingin menonton televisi tapi merasa sangat mengantuk," perintah Endang. Matanya sempat tertahan sejenak pada leher Hartono yang basah sebelum ia berbalik masuk dengan langkah anggun. Di dapur, Hartono meracik kopi robusta kesukaan majikannya. Aroma pahit dan gurih menyeruak. Ia membawa nampan perak itu menuju ruang tengah yang luas. Di sana, televisi besar menyala menampilkan film drama klasik, namun perhatian Endang sama sekali tidak tertuju pada layar. "Ini kopinya, Bu." Hartono meletakkan cangkir itu di meja marmer. Endang menatap Hartono dari bawah ke atas. Posisi Hartono yang membungkuk membuat aroma maskulin, campuran antara bau tanah yang segar, keringat, dan sabun murah, tercium kuat oleh Endang. Jantung sang CEO berdegup kencang. Ia merasa ada dorongan primitif yang sudah lama ia kunci rapat-rapat kini mendobrak keluar. "Hartono, duduklah sebentar." Suara Endang sedikit serak. "Maaf, Bu, tapi pakaian saya kotor. Saya tidak enak duduk di sofa mahal Ibu," jawab Hartono sopan. "Itu perintah, bukan tawaran," sahut Endang tegas. Ia berdiri, mendekati Hartono hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kenapa kamu harus setampan ini hanya untuk menjadi seorang tukang kebun?" Hartono terkesiap. Ia menatap mata Endang yang berkaca-kaca oleh gairah dan kesepian yang mendalam. "Bu Endang, saya hanya pekerja." "Cukup Hartono, aku lelah dengan segala formalitas ini. Aku lelah menjadi bos yang selalu sendirian di rumah sebesar ini," potong Endang. Ia beranikan diri menyentuh rahang tegas Hartono dengan jari-jarinya yang halus. Tanpa berkata-kata lagi, Endang menarik tangan Hartono yang kasar dan kuat. Tenaganya tidak besar, namun magnet di antara mereka membuat Hartono tidak mampu melawan. Mereka melangkah ke kamar utama di lantai 2, sebuah ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kesunyian Endang. Ronde pertama, ledakan kerinduan. Begitu pintu tertutup, semua aturan sosial runtuh. Endang memeluk Hartono dengan erat, seolah pria itu adalah pelampung di tengah unsa mudra kesepiannya. Hartono yang awalnya ragu akhirnya menyerah pada pesona sang majikan. Malam itu dimulai dengan kisuman yang penuh tuntutan, sebuah pelepasan dari dahaga emosional yang telah tertahan bertahun-tahun. Hartono memperlakukan Endang dengan kekuatan yang dominan, namun tetap penuh penghormatan. Ronde kedua, keintiman yang mendalam. Setelah istirahat sejenak di bawah teram lampu tidur, suasana berubah menjadi lebih lembut. "Kamu tahu Hartono, kamu lebih berharga dari semua pria berjas yang mencoba mendekatiku," bisik Endang sambil mengelus dada Hartono. Kali ini mereka bergerak lebih perlahan. Setiap sentuhan terasa seperti percakapan tanpa kata. Hartono mengeksplorasi sisi lembut Endang, dan Endang mengagumi setiap inci kekuatan fisik Hartono. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara nafas yang beradu. Ronde tercinta, janji di ambang fajar. Menjelang dini hari, gairah kembali membakar. Namun kali ini ada rasa pemilikan yang lebih kuat. Hartono seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa melindungi wanita ini, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai seorang pria. Endang pun menyerahkan seluruh hidupnya malam itu kepada sang tukang kebun yang telah mencuri hatinya. Pagi harinya, cahaya emas menyelinap masuk melalui celah jendela. Hartono terbangun dan berniat untuk segera memakai pakaiannya dan pergi sebelum pelayan lain datang. Namun tangan Endang menahannya. "Mau kemana?" tanya Endang dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun di kantor. "Saya harus kembali ke taman, Bu. Saya tidak ingin orang-orang melihat saya di sini." Endang duduk di tempat tidur, menyampirkan selimut ke bahunya. Mulai hari ini, taman itu akan dikerjakan orang lain.
Aku punya posisi baru untukmu. Kamu punya latar belakang teknik kan? Aku butuh asisten pribadi yang bisa aku percaya sepenuhnya untuk mengawasi proyek-proyek lapanganku. Tapi Bu, apa kata orang nanti? Biarkan mereka berbicara. Aku adalah pemilik perusahaan ini, dan aku berhak memilih siapa yang mendampingiku. Bukan hanya di kantor, tapi juga di sini, di hatiku. Beberapa bulan kemudian, mansion itu tidak lagi terasa sepi. Hartono tidak lagi memakai kaos oblong yang kusam, melainkan kemeja rapi yang pas di tubuhnya. Ia terbukti sangat cakap dalam pekerjaannya di kantor, namun ia tetap senang sesekali memangkas bunga mawar kesayangan Endang di sore hari. Mereka akhirnya menikah dalam sebuah pesta yang sederhana, namun penuh cinta. Sang janda CEO tidak lagi merasa sendirian, dan si tukang kebun tidak lagi hanya menanam bunga, melainkan menanam masa depan yang indah bersama wanita yang ia cintai.